Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya Bunda Mira pagi ini, waktu sekitar jam 5.30. Ini suasana pagi di luar masih gelap. Aku sudah mulai beraktivitas di dapur untuk membuat sarapan pagi untuk anak-anak pergi sekolah dan juga sekalian buat bekal. Karena katanya mereka harus bawa bekal tiap hari, terutama untuk anak yang SD dan TK. Sementara anak yang di SMP tidak perlu bawa bekal, dia tidak mau bawa bekal. Ini tadi aku sudah goreng ikan, lanjut aku goreng telur lagi. Dan ikan itu akan dimakan oleh orang dewasa, sementara telurnya itu akan dimakan oleh anak-anak. Karena biasanya anak-anak tidak mau makan ikan, apalagi kalau pagi. Katanya sangat merepotkan, mana kalau ada lagi tulangnya yang nyangkut di leher. Jadi mereka memilih untuk makan telur. Karena itulah harus selalu sedia telur di rumah. Jadi di tungku sebelah itu aku juga mau panaskan air untuk buat teh. Karena Pak suami belum berangkat, jadi harus minum teh juga. Dan juga untuk si kakeknya anak-anak, dia minum kopi. Jadi sambil masak, sambil aku beresin juga piring-piring yang sudah kering, yang sudah dicuci semalaman. Dan ini tempat-tempat bekal yang juga harus aku siapkan untuk ngisi bekal lagi. Karena untuk ke sekolah dan juga untuk ke kebun. Dan ini aku susun semuanya di lemari yang sudah kering, karena nanti ini akan ditempati lagi untuk menyimpan piring-piring basah yang sudah selesai nanti dipakai untuk sarapan. Jadi seperti inilah kegiatan aku di pagi hari. Dan karena tadi itu aku belum masak sayur, jadi aku harus masak sayurnya dulu. Karena yang selesai aku masak tadi itu hanya telur dan ikan, belum ada sayurnya. Ini adalah sayur yang juga cepat kalau dimasak, tidak perlu terlalu lama. Ini aku akan buat tumis kol. Karena kalau makan tanpa sayur itu sepertinya ada yang kurang. Jadi saya harus selalu sediakan sayur, walaupun hanya sedikit. Jadi ini kolnya aku iris-iris dulu, kemudian dicuci. Dan sambil ngiris sayur ini masih ada ikan yang belum selesai aku goreng. Jadi aku goreng sekalian sambil ngiris bawang juga, supaya semuanya selesai bersamaan, tidak perlu memakan waktu terlalu lama. Ini bawang merah dan bawang putihnya aku cincang saja, tidak perlu aku ulek. Dan sebelumnya aku angkat dulu ini ikannya, takutnya nanti gosong lagi. Kemudian lanjut aku mau goreng ikan tuna juga. Karena yang pertama tadi itu aku goreng adalah ikan bandeng. Dan Pak suami tidak terlalu suka dengan ikan bandeng. Jadi aku harus goreng juga ikan tuna. Karena kebetulan hari pasar kemarin aku juga beli ikan tuna yang agak kecil. Lanjut lagi, ini aku buat bumbu untuk sayurnya. Ini hanya bawang merah, bawang putih, dan tomat. Ini aku menumis sayurnya menggunakan minyak kelapa asli yang aku buat itu hari, jadi aromanya itu wangi. Nah ini kolnya sudah aku cuci dan langsung aku cemplungin ke dalam penggorengan. Ini aku hanya tambahkan sedikit air saja supaya membuat sayurnya itu cepat matang. Dan bumbu yang aku gunakan itu hanya menggunakan kaldu jamur dari Masako. Setelah semua makanan siap, aku bawa ke meja dan dimakan oleh anak-anak karena mereka mau berangkat sekolah. Sambil menunggu mereka selesai makan, ini juga aku buat bekal untuk si Dede karena tadi aku belum buat bekalnya.
Bekalnya si Ade itu hanya nasi goreng yang dicampur telur. Tidak boleh dicampur dengan mie. Dan dia juga tidak suka makan sayur, jadi hanya telur dan nasi goreng saja. Tidak tahu ke depannya nanti kalau ada peraturan baru dari sekolah, mungkin akan dikasih sayur dan buah nantinya. Tapi untuk sementara sekarang aku kasih saja telur dan nasi saja yang dibuat nasi goreng. Dan sambil menunggu mereka, ini aku cuci-cuci dulu yang sudah kotor supaya tidak terlalu penuh di wastafelnya. Jadi seperti inilah kegiatan aku di dapur saat pagi hari. Saya tidak akan berhenti bergerak sebelum mereka semua pergi ke sekolah. Sambil aku nyuci juga ini aku masak sedikit lagi nasi untuk sebentar siang, karena siapa tahu nanti masih ada yang belum makan nasi yang pagi sudah habis, jadi aku siapkan memang. Nah, sambil menunggu nasinya matang, aku ikat rambutnya si adik dulu. Ini sangat berbeda kalau anak laki-laki, hanya menyiapkan baju, bekal dan juga semua perlengkapan sekolahnya. Sementara kalau si anak perempuan harus disisir dulu rambutnya. Kalau tidak, dia tidak akan mau pergi sekolah jika rambutnya belum diikat. Jadi ini aku ikat dulu rambutnya karena dia mau pakai kerudung, jadi rambutnya itu dilipat naik ke atas. Dan ini dia tidak mau dibantuin, katanya dia mau sendiri, dia mau belajar sendiri. Nah, seperti juga kalau masalah pilih baju, dia sendiri yang milih bajunya, dia tidak mau dipilihkan. Jadi dia sendiri yang pilih bajunya, dia sendiri yang pakai bajunya. Dia sangat tidak mau kalau dibantuin. Nah, dia sudah pakai sendiri. Habis ini dia akan langsung diantar oleh kakaknya ke sekolah. Jadi aku akan lanjut ke dapur. Karena tadi nasiku itu belum matang. Jadi sambil nunggu nasinya matang, ini aku cuci lagi peralatan yang sudah dipakai. Jadi seperti inilah yang aku lakukan di pagi hari. Nah, ini nasinya rencana aku mau kukus setelah jadi nasi aron. Sambil menunggu airnya mendidih, aku beresin dulu depan kompor ini karena sudah sangat berantakan. Nah, setelah nasinya sudah mulai habis airnya, setelah aku pikir-pikir juga, jadi aku tidak perlu mengukus nasinya. Jadi aku kecilin aja apinya sambil ditutup rapat. Tinggal menunggu 10 menit, nasinya akan matang. Setelah nasinya matang, langsung aku keluarin ke tempat nasi supaya cepat dingin dan juga tidak menggumpal dalam panci. Jadi aku keluarkan saja, kemudian aku simpan di meja. Jadi kalau ada nanti yang mau makan, mereka tinggal ambil. Nah, lanjut itu aku bersihkan kembali piring yang sudah selesai dipakai. Karena masih ada pekerjaan lain yang menunggu aku di belakang. Ini tadi aku belum sempat menggiling pakaian. Di samping aku itu sudah banyak pakaian yang menumpuk yang siap untuk dicuci. Tapi karena anak-anak mau pergi sekolah, jadi aku tidak menggiling pakaian. Aku bereskan dulu semua yang di kompor, menyiapkan bekal dan sarapan mereka. Nah, ini setelah semua piring-piringnya bersih, aku lanjut bersihkan semua bagian bawah rak piring. Aku lap sampai semuanya kering, supaya terlihat lebih rapi dan lebih enak dilihat. Karena kemungkinan nanti siang akan dihambur lagi. Jadi untuk pagi ini semuanya harus bersih dan dirapikan kembali, supaya ketika nanti memasak untuk tengah hari atau sore nanti semuanya masih terlihat bersih dan rapi. Jadi enak juga untuk dilihat karena dapur saya ini terlihat langsung dari depan. Tidak ada sekat-sekatnya, jadi harus dibersihkan dan dirapikan. Kalau tidak, semuanya akan terlihat sangat berantakan.
Karena pekerjaan saya ini sudah hampir selesai di dapur, jadi sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.